Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dokter sapi, berjumpa kembali dengan dokter sapi. Sahabat semuanya, mudah-mudahan kita berikan kesehatan, berikan keselamatan, berikan keberkahan. Sahabat semuanya, PMK yang kita sudah banyak melewatinya di sapi perah, di sapi potong, imbasnya segala macamnya sudah banyak dibahas. Nah, sore kali ini saya akan upload sebuah video kiriman dari teman peternak sapi perah yang mana beliau mengalami sendiri bagaimana kejadiannya. Di informasi yang saya dapatkan memang terjadi penurunan produksi susu, peningkatan angka kematian, peningkatan angka afkir, penurunan produksi susu, kemudian ada kematian pedetnya. Setelah recovery pun produksinya belum begitu normal, keguguran cukup tinggi, macam-macam. Itu banyak sekali permasalahannya di sapi perah, lebih kompleks daripada sapi potong. Nah, seperti apa informasinya yang disampaikan dari sahabat kami, saya akan kita lihat video yang beliau kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Aku ingin sharing cerita, sharing pengalaman, sharing kesumpekan saat terjadinya wabah tahun ini, bencana nasional untuk sebagian besar peternak sapi di Indonesia. Nama penyakit, nama wabah itu PMK, penyakit mulut dan kuku. Kalau nggak salah, menyerang pertama Indonesia itu di Jatim H+4, H+5 Lebaran Idul Fitri. Kemudian khusus kandangku di Depok itu diserang 15 Juni 2022, ledakan pertama. Ini aku yakin gak ada yang siap, dan jelalahnya kok bisa menjelang kurban. Yang pastinya menjelang kurban itu lalu lintas ternak sangat padat. Waktu itu sapi bengong semua, bangun pun susah, bangun pun jadi males, ya teler pokoknya, sapi itu teler semua. Terus shock juga karena penularannya mungkin 100% ya, 100% penularannya. Itu sempet shock, sempet nggak ngerti apa-apa lah waktu itu, harus bagaimana. Itu ngantisipasi udah nggak mungkin, udah jebol. Jadi tinggal bengkelin doang waktu itu, mikirnya harus sehat lagi gitu. Ya, kemudian 15 Juni ledakan, terus kalau nggak salah 2 minggu sampai sebulan itu udah mulai penurunan secara produksi susu, kesehatan sapi. Jadi di sini di kandangku ini 1,5 bulan itu ada 22 ekor laktasi yang potong paksa. 50%-nya potong paksa, 50%-nya lagi jual akhir daripada ambruk dan potong paksa waktu itu keputusannya. 22 ekor dan dikerucutkan lagi, statusnya 22 ekor itu adalah bunting tua, bunting 6, 7 bulan, 8 bulan gitu. Ada yang lahir lemes, nggak bisa bertahan begitu. Terus pedet itu mati sia-sia, kurang lebih 16 ekor di sini. Terus dari produksi susu itu sebelum PMK di sini 1.150 sampai 1.200 liter per hari. Dan ledakan pertama itu aku sempat ngalamin selama 10 hari hanya 200 liter. Jadi hanya sekitar 20% produksi susu kami di sini. Lalu ya sapi banyak yang abortus, sapi banyak yang lahir susunya nggak keluar. Lalu apalagi ada yang copot kukunya tapi sedikit, 1-2 ekor. Kemudian pedet, teler semua. Terus pakan juga numpuk, rumput ampas tahu konsentrat numpuk karena nggak dimakan sama sapi. Jadi pakan numpuk waktu itu, jadi aduh, itu nggak pernah aku bayangin bisa ada pukulan seberat itu ya. Jadi kesimpulannya yang diserang ini, virus ini ke sapi perah khususnya itu ada di produksi susu, ada di kuku, ada di mulut pastinya, kuku dan mulut, terus ada di repro, mungkin ngejanin nggak kuat dan lain-lain.
Itu luar biasa kalau di sapi perah, warisan dari si virus itu ya. Waktu itu nggak ada solusi. Jadi PMK itu waktu itu buat peternak nggak ada yang siap, nggak ada solusi. Jadi aku pribadi cuma minta kuat aja waktu itu ya, sambil bengkelin terus ikhtiar terus, obat-obatan udah nggak kurang-kurang lah, udah mewah dari yang generik sampai paten. Di sini aku beli semua waktu itu obat-obatan. Ya, secara nasional pasti akan ada pengurasan populasi sapi di Indonesia. Lalu secara ekonomi juga harga sapi semakin mahal, itu udah otomatis. Harga susu juga harusnya mahal, cuman tergantung kebijaksanaan masing-masing peternak aja kepada teman-teman yang membutuhkan suplai susu untuk usaha, untuk konsumsinya. Dampak lainnya, warisan dari virus itu di sini ya udah on the way 3 bulan. Itu yang pasti banget sapi ada beberapa semi teler, masih semi teler, tapi udah membaik alhamdulillah. Tapi yang bener-bener nggak bergerak adalah produksi susunya yang biasa 15, ini manteng di 5 liter, 7 liter sehari ya. Jadi itu yang masih bikin penasaran gitu, apakah bisa kembali ke semula produksinya atau enggak. Dan repronya sih kalau di sini sudah mulai ya, udah mulai birahi lagi, udah mulai dikawinkan lagi gitu. Aku yakin karena aku belum divaksin, cuman aku yakin ya secara imun dia sapi udah kebal, udah terbentuk imunnya sendiri terhadap itu virus gitu ya. Tapi nanti kalau udah stabil semua, mungkin 6 bulan setelah serangan, aku akan pertimbangkan untuk divaksin juga, tetap ngikutin prosedur yang baik secara medis. Kalau efek dari psikis peternak, banyak cerita peternak pada ya nggak gila, udah alhamdulillah ya. Udah pada putus asa, aku yakin. Aku juga sempat putus asa, sempat menyerah. Tapi aku pikir-pikir hikmahnya PMK ini, jadi ternyata nggak ada yang jago di sapi itu. Ya, yang bilang bisa jualan sapi banyak, bisa jualan produksi susu banyak, bisa beranak banyak gitu ya, itu bukan jago ternyata. Itu biasa, itu mah prestasi biasa. Tapi yang dibilang jago itu adalah ya ini, habis PMK ini kita bisa bangkit apa enggak. Ayolah peternak sapi Indonesia, bangkitlah dengan sumber daya yang masing-masing kita punya aja ya, insya Allah bangkitlah, itu baru jago ya. Peternak selalu menjadi yatim piatu dari dulu ya, jadi ya kita udah terbiasa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Peternak Indonesia itu jago-jago, mereka selalu bangkit, mereka selalu bertahan, selalu bisa bertahan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat semuanya, demikian tadi video yang saya dapatkan, bahwasanya memang dalam kondisi saat ini peternak sapi perah harus diperhatikan. Harus ada turun tangan pemerintah dalam hal ini. Vaksinasi benar untuk menekan kejadian ataupun keberlanjutan dari PMK. Tetapi yang paling juga penting adalah tingkat keparahan dari PMK ini sampai membuat struktur sel-sel pada glandula mamaria ataupun pada ambing itu daya rusaknya luar biasa besar, sehingga recovery setelah PMK ini tidak kunjung kembali ke produksi normal. Itu menjadi masalah utama. Pada saat kondisi sebelum PMK, sapi berproduksi contoh 15 liter dengan biaya 15.000, dia mendapatkan keuntungan cukup banyak. Tetapi sekarang dengan perbaikan tubuh, kondisi BCS sudah kembali normal lagi, dengan makan yang sama tetapi produksinya hanya sekitar 7 liter, hanya sekitar 8 liter. Artinya hanya cukup untuk membeli konsentrat saja. Nah, ini ada dikhawatirkan ada gerakan-gerakan kekecewaan dari peternak, kemudian mereka menjual ternaknya untuk beralih ke usaha lain atau uangnya diselamatkan. Nah, mudah-mudahan pemerintah melihat ini sebagai suatu peluang yang harus diberikan kebijakan, minimal diberikan harga yang baik pada susunya, disubsidi harga susunya, sehingga peternak sapi perah di Indonesia kembali berjalan lagi, beroperasi lagi, dan mereka tidak bubar jalan. Nah, mungkin itu saja sahabat semuanya. Mari kita sama-sama bahu-membahu untuk
mensukseskan kembali peternakan yang ada di Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.